Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, ini waktu masih cukup longgar. Ya. Ada tim 7. Ya, nanti ada tim 7 yang dibentuk oleh DPD. Lalu saya menyimak tadi sambutan Ketua DPD. Ya. Artinya apakah ini keseriusannya dari 6 ini kalau dibatas, kalau di close 6 ini memang sudah cukup potensi, cukup memperoleh kursi. Ini juga masih tanda tanya dari sambutan dari Ketua DPD tadi. Ya. Nah, kebijakan inilah yang saya ambil. Bukan berarti soal duit. Duit tidak segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Ya, masuk. Oke? Oke. Jadi kebijakan ini memang saya longgarkan sampai pada DCS KPU. Masih tetap bisa. Ya. Artinya Nasdem tidak perlu, nggak mau spekulasi. Penilaian demi penilaian terus dilakukan dari berbagai komponen. Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini DPW Nasdem Banten dan DPD Nasdem Lebak melakukan pembinaan terhadap para bakal calon legislatifnya guys. Tempatnya di BIM Rangkas Bitung ya, di Desa Rangkas Bitung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Itu tujuannya ya tentu untuk target pemenangan mereka di 2024. Dan ketika saya tanya mengenai jumlah kursi, nah Pak Aris ya, yang merupakan sekretaris DPW Nasdem Banten, mengatakan target untuk kursi di DPRD Lebak itu untuk tahun 2024 8 kursi, dan untuk kursi di DPRD Banten dari caleg Lebak itu ditargetkan 2 kursi. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Baru kita bicara soal-soal lain. Ya, soal-soal lainnya kita selesaikan. Apa yang disampaikan oleh Kakak Dedi, kekhawatiran nanti ada solusi. Mana yang terbaik dari yang baik? Pasti ada, karena ada tim seleksi. Ada tim seleksi verifikasi dari DPD. Ya. Jadi mekanisme di Nasdem ini kan DPD mengusulkan calon legislatif, kemudian dihantarkan oleh rekomendasi DPD ke pusat. Setelah pusat merekomendasi tidak ada perubahan, dikirim lagi ke DPD, kita kirim lagi. Proses APD. Jadi per tanggal 1 itu kita verifikasi administrasi, daftar, diverifikasi, insya Allah lolos. Ya, karena tidak lagi bicara faktual, kalau faktual sampai, kalau administrasi kekurangannya gampang, nah, 9 bisa. Dan insya Allah akan menjadi anggota DPR RI bersama Kakak Komar, ya. Dan Kakak Sailan, Bu, dan Kakak Ria. Saya mau ditinggalin sama Kakak Ria, jadi kesepian kan saya. Iya, saya ikhlas sebenarnya. Iya. Anggota fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Lebak, saya hormati para caleg, selamat datang, welcome di Partai Nasdem. Kakak Rubama, saya kenal baik ini, dan yang lainnya yang dari partai-partai lain sudah sangat siap ya untuk menjadi calon di Nasdem. Baik, Lebak ini dalam perkembangan hari ini saya perlu laporkan bahwa penduduk Lebak sekarang 1.400.000 berdasarkan keputusan KPU 194, namanya peraturan KPU 194 berkaitan dengan rencana verifikasi. Dan berarti nanti ketika penduduk
menentukan kursi juga sama, menentukan kursi. Cuma ada dispute ini 1.402.000. Jadi KTA-nya harus 1.000. KTA-nya harus 1.000 kalau di ketentuan. Maka harus disiapkan 1.000. Malo dan Kakak Prananda. Kalau kita bisa meyakinkan dua orang ini, maka Kakak Yanto sekalipun yang nyalonkan pasti diterima. Pasti diterima. Asal bisa meyakinkan DPP, yakin bahwa nanti tidak bersatu akan jadi kursi. Kakak Yanto bilang 2, saya jamin. Ya udah. Kalau nggak jadi saya mundur misalkan. Kursi DPRD provinsinya ada 12 kalau berdasarkan keputusan KPU. Tapi ini bertentangan dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilunya pasti di lampiran itu masih ditentukan kursi. Tetapi 11.700 itu daerah provinsi yang berpenduduk 11 sampai 20 juta adalah 100 kursi. Maka ada pertambahan 15 kursi dan itu harus. Ketika ada pertentangan, saya yakin pemerintah dalam hal ini presiden akan mengubah peraturan dengan Perpu. Karena langkah pertama presiden sudah tidak akan mengubah undang-undang, maka yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini presiden adalah mengganti peraturan atau merevisi peraturan bagian tentang kursi menjadi Perpu. Dan menurut informasi dari satu mantan ketua KPU bahwa proses itu sudah dilakukan oleh KPU RI tentang perubahan jumlah kursi on off, spesialis on off. Di Lebak penduduknya 1,4 juta berarti kursinya 50. Karena kursi 1 juta sampai dengan 3 juta itu 50 kursi. Hanya satu di Banten yang 55 kursi yaitu Kabupaten Tangerang. Ya 1.400.000. Nah, kami dari KPU kurang sedikit 1 juta. Berdasarkan KPU mengacu tetap di Undang-Undang Pemilu mengacu pada data dari Kemendagri, bukan dari kabupaten kota masing-masing, dicabut kabupaten. Jadi data yang masuk di Kementerian Dalam Negeri itu kemudian itulah yang menjadi pegangan, menjadi catatan penting bagi KPU. Itu adalah pegangan KPU. Nah, itu dulu sudah dituangkan dalam keputusan KPU 194, boleh bukan saya 194 tahun 2022. Ini berkaitan dengan bukan BPS, Kementerian Dalam Negeri, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Ya. Maaf kali saya potong ya sedikit. Ini kan diskusi ya. Jumlah TPS se-Kabupaten Lebak. Oh itu 2019 kali. Oh enggak sekarang kemarin yang 2024 itu 3.992, hampir 4.000 lah. Jumlah suara hak pilih bukan penduduk. 995677. Itu hak pilih. Iya hak pilih. Ya, hak pilih bukan penduduk. Oh jadi ini jumlah penduduk. Oh iya. Untuk menentukan kursi, itu adalah penduduk. Dan untuk menentukan berapa KTA yang perlu dikumpulkan atau KTP yang perlu dikumpulkan adalah jumlah penduduk. Maka KTP-nya atau KTA-nya adalah 1.000. Syarat minimumnya harus dikumpulkan. Bukan, ini untuk DPD. DPD melaporkan kepada DPW, dilampirkan dengan 1.000 KTP. Udah kan? 1.600 malah. Ya udah selesai kan? Kakak Usap udah berapa bendera yang dipasang? Saya kalau bendera jarang patah. Nggak boleh jangan itu Mas. Kalau bendera saya hanya di rumah, tapi kalau spanduk kayak baru-baru kali ini saya sudah memasang baliho. Ada open turnamen bola. Terima kasih juga untuk Kakak Nur Sailan yang sudah support di Kecamatan Cigemblok. Ya. Sistem itu sangat minim Pak. Ya. Cigemblok itu kecamatan mana itu? Kecamatan Cigemblok itu ada Kecamatan Cigemblok itu wilayah sana. Ada Kakak Ria di sana ya? Iya. Oh, dapur 5. Iya, ini dapur 5 kan? Iya. Oh, di sini ada 6. Jadi dari 6 ini saya perintahkan hari ini siapkan minimal 500 bendera satu orang. Kita tes aja dulu sebelum saya coret ini. Sebelum saya coret tes dulu lah. Kalau besok ada yang ngasih 2.000 Anda kalah, saya coret pasti. Siap. Gampang kok. Ya artinya gitu Pak, jangan bicara mau nyalon, tapi hanya menunggu setelah ditetapkan baru bergerak. Loh, sekarang ini sudah pendaftaran, you daftar, sudah didaftar, you bergerak.
Kecuali Anda belum daftar ini. Kakak siap ya? Berapa baliho yang tadi disebutkan tadi? Saya minimal satu kecamatan setiap ada kegiatan kayak seperti ya jangan setiap ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan nggak ada baliho ya silakan 12 juga ini. Seperti Agustus gitu Pak. Nggak boleh. Yang sekarang saya perintahkan adalah bendera. Benderanya dulu. Bendera Anda sanggup hari besok beli 500? Sanggup. Siap. Jangan siap aja, nanti saya ngomong siap aja lah kan gitu. Makan dulu enaknya sampean. Pak Aris mau tanya ini, inti dari pembinaan ini tujuannya apa? Intinya kita mau cek ombak seberapa jauh persiapan DPD merekrut dan penetapannya sejauh berapa jauh. Nah, terus Pak, poin-poin yang disampaikan kepada para pecaleg apa aja Pak? Ya. Persiapan ini? Harus bersosialisasi, masang bendera, masang atribut lah, ya sebanyak-banyaknya kalau dia serius nyalon. Nah kalau dia nggak serius ya kita akuntansi aja lah, cari yang lain. Termasuk Anda juga boleh kok daftar, ya. Ya Pak. Nggak usah dipusingin itu. Kita lagi cek ombak semua ini, seberapa jauh kemampuan, ya, kesiapan, keseriusan, ya. Jangan ada calon yang tidak jelas, terdaftar apa, didaftar tapi tidak ada gerakan, buat apa itu? Ya, harus ada gerakannya. Pak, kalau target kursi untuk DPD di 2024 berapa Pak? 8 lah minimal. 8 Pak ya? 8. Kalau untuk provinsi sendiri Pak? 2. 2 kursi ya? RI gabungan 1. Nggak mungkin 2. Terus kalau untuk sikap dari 2024 Pak? Kenapa? Pemilu. Kenapa sikapnya? Dari Nasdem itu mengusung siapa untuk calonnya? Dia calon dari kader sendirilah. Ini aja, ini cocok tuh. Kalau nggak wakil cocok dia kan? Ngapain pusing-pusing? Tapi kita berkuasa dulu, ya. Menguasai dulu. Kalau sudah menguasai mah gampang. Banyak pasti yang datang itu. Nah kalau nggak menguasai kursinya 2 sopos yang melirik, ya. Kalau kita jual aja tuh kursi 2 itu selesai. Jabatan Pak Aris di DPW apa Pak? Hah? Jabatan Pak Aris di DPW? Saya sekretaris wilayah, ketua tim penjaringan. Oh, ketua tim penjaringan. Pak Ketua, target 8 kursi untuk DPRD Lebak dan 2 kursi untuk Provinsi Banten ya, yang tadi disampaikan Pak Aris nih. Nah, gimana menurut Pak Ketua? Sangat realistis ya kan, dengan infrastruktur yang sudah siap, dengan kondisi bacalek yang sudah direkrut, tentunya ini menjadi bahan ketika kita menentukan sikap dan menentukan jumlah yang akan diserahkan Partai Nasdem Kabupaten Lebak mendapat 8 kursi, gitu kan. Nah terus tadi poin-poin apa sih Pak dalam pembinaan ini yang disampaikan kepada para bacalek itu Pak? Yang pertama itu kaitan dengan infrastruktur, kemudian terkait dengan persiapan verifikasi administrasi, dan yang terakhir adalah persiapan untuk pemenangan pemilu. Gitu ya kan, dari sekarang ya kan kader Partai Nasdem khususnya bacalek yang sudah terdaftar ya kan berlomba-lomba untuk turun ke bawah, turun ke konstituen untuk mendapatkan simpati dari masyarakat gitu. Hingga saat ini ada berapa Pak bakal caleg? Bacalek yang untuk DPRD Lebak itu berapa? Yang untuk provinsi berapa Pak? Bacalek untuk Kabupaten Lebak itu sudah lebih sebenarnya kan. Dari semua dapil rata-rata sudah lebih ya kan. Ada kelemahan kita kaitan dengan bacalek perempuan. Tapi kalau misalkan karena ini masih lama, kita terus rekrut ya kan bacalek perempuan. Dan ada kemungkinan juga atas instruksi DPP, DPW bahwa rekrutmen itu jangan di stop. Rekrutmen itu terus dilakukan ya kan, walaupun banyak yang overload ya kan di tiap dapil. Nanti kita lihat ya kan, kita nilai kaitan dengan pergerakan beliau, kemungkinan jadi atau tidak jadi ya kan, banyaklah nanti ada poin-poin yang harus disiapkan oleh teman-teman bacalek. Oke. Pendaftar. Itu aja Pak. Ya, siap. Kasih.